Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mafaza Putra Yuda dari kelas Manajemen Pendidikan 2020B. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang perilaku konsumen. Untuk materinya bisa disimak dari video berikut. Iya, yang pertama ada apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk barang atau jasa untuk selanjutnya dibeli dan dimiliki. Perilaku konsumen meliputi keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, jadi membeli atau tidak, kapan membeli, di mana membeli, dan bagaimana cara membeli, cara mendapatkan barang, dan cara membayarnya. Selanjutnya ada teori perilaku konsumen. Yang pertama ada teori sosiologis. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah aspek lingkungan sosial. Tidak hanya peran dan status sosial sekarang. Faktor ini juga meliputi pengaruh yang dibawa oleh kelompok-kelompok di sekitar konsumen. Sedangkan yang kedua ada teori psikologis. Teori psikologis itu berkaitan dengan sikap dan kepribadian seseorang, termasuk dalam faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dari sisi psikologis untuk mengambil keputusan terhadap sebuah produk. Salah satu variabel yang berkaitan dengan faktor psikologi adalah gaya hidup. Selanjutnya ada teori antropologi, yaitu yang lebih menekankan perilaku pembeli dari sekelompok masyarakat dalam ruang lingkup yang sangat luas. Misalnya seperti budaya dan kelas sosial. Aspek budaya yang dimaksud bisa meliputi adat, agama, ras, hingga stratifikasi sosial. Dan yang keempat itu ada teori ekonomi mikro, yaitu terdapat anggapan bahwa setiap konsumen selalu berusaha memperoleh keputusan maksimal dalam melakukan kegiatan konsumsi, sehingga konsumen akan terus-menerus melakukan pembelian terhadap produk yang mampu memberikan kepuasan tersebut. Setelah teori perilaku konsumen, ada yang namanya faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Itu ada 3. Yang pertama, faktor pribadi. Faktor ini termasuk minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan sebagainya. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial ini meliputi respon individu berdasarkan persepsi dan sikapnya. Yang ketiga ada faktor psikologis, yaitu faktor yang mempengaruhi lingkungan hingga mempengaruhi media sosial terhadap keputusan konsumen. Pentingnya perilaku konsumen. Pentingnya perilaku konsumen untuk mengambil keputusan. Setiap keputusan yang diambil oleh konsumen pasti didasarkan pada alasan-alasan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku konsumen penting untuk memahami mengapa dan apa saja yang mempengaruhi perubahan perilaku konsumen. Selanjutnya ada manfaat perilaku konsumen. Manfaat perilaku konsumen seperti memahami perbedaan masing-masing kelompok konsumen, merancang program marketing yang sesuai, mempertahankan konsumen, meningkatkan daya saing dengan kompetitor, dan memprediksi tren pasar. Lalu, ada metode pengumpulan informasi konsumen. Yang pertama ada metode observasi. Salah satu cara mengumpulkan informasi konsumen adalah dengan cara mengobservasi perilaku yang tampak. Yang kedua ada metode eksperimen. Nah, metode ini merupakan metode pengumpulan dengan cara mengadakan eksperimen atau percobaan terhadap situasi. Yang ketiga metode survei. Metode pengumpulan data ini atau informasi konsumen melakukan partisipasi secara aktif. Proses pengambilan keputusan pembeli. Pertama, menangani masalah, lalu mencari informasi, setelah itu mengevaluasi, kemudian membuat keputusan untuk membeli, dan yang terakhir evaluasi setelah membeli. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.